Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Damrojaya dari kelas 10A nomor absen 29. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah yaitu kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas yaitu Kerajaan Kediri. Langsung saja, apa sih Kerajaan Kediri itu? Dia ada di mana? Dia ada di tahun berapa? Baik, jadi Kerajaan Kediri merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri pada tahun 1042 hingga 1222. Kerajaan ini juga berpusat di Kota Daha atau yang semua kita kenal yaitu Kota Kediri. Nah, hal uniknya lagi yaitu kerajaan ini merupakan hasil dari pembagian kerajaan Kauripan yang juga dilakukan oleh Erlangga. Nah, untuk pembahasan pembagian kerajaan tersebut itu berhubungan dengan latar belakang berdirinya kerajaan Kediri. Baik, untuk latar belakang berdirinya kerajaan Kediri itu saya bagi menjadi 4 poin penting. Yaitu poin yang pertama adalah pembagian kerajaan Kauripan, lalu poin kedua konflik-konflik kekuasaan antara kerajaan Jenggala dan juga kerajaan Kediri, lalu poin ketiga adalah kemenangan dari kerajaan Kediri, dan pada akhirnya adalah kerajaan Panjalu. Itu semua kita kenal dengan nama kerajaan Kediri. Lanjut saya bahas pada poin yang pertama adalah pembagian kerajaan Kauripan. Jadi pada zaman dahulu itu kerajaan Kauripan dibagi menjadi dua kerajaan. Itu bukan tanpa sebab karena kerajaan tersebut itu dibagi karena untuk menghindari sebuah pembagian dari tahta, untuk menghindari perebutan-perebutan tahta. Makanya Raja Airlangga itu memutuskan membagi kerajaan Kauripan menjadi dua kerajaan, yaitu yang pertama adalah Kerajaan Jenggala dan yang kedua adalah Kerajaan Panjalu. Baik, Kerajaan Jenggala itu yang beribu kota di Kauripan diberikan kepada Mapanji Darasakan. Sementara pada Kerajaan Panjalu atau kita kenal dengan Kerajaan Kediri itu diberikan kepada Sri Samarawijaya yang beribu kota di kota Daha. Nah, fun fact-nya lagi, pembagian kerajaan ini juga dibantu oleh seorang empu, yaitu Empu Barada, atau bisa dikenal sebagai Arya Barada. Jadi, empu tersebut adalah merupakan guru spiritualis dari kerajaan Airlangga yang membantu membagi kerajaan Kauripan tersebut. Nah, berhubungan dengan poin penting yang kedua, yaitu konflik kekuasaan antara Jenggala dan Kediri. Karena pada zaman setelah pembagian kerajaan tersebut terjadi, itu langsung ada konflik-konflik yang terjadi antara dua kerajaan tersebut. Itu terjadi selama beberapa dekade, dan pada akhirnya itu dimenangkan pada kerajaan Kediri. Yang selanjutnya kerajaan Panjalu itu kita kenal dengan nama kerajaan Kediri. Jadi itu ya teman-teman merupakan sebuah eh, latar belakang berdirinya kerajaan Kediri. Lanjut pada poin masa kejayaan. Nah, kerajaan Kediri itu pasti memiliki masa kejayaannya, yaitu di bawah kepemimpinan Raja Jayabaya. Itu terletak pada tahun 1135 Masehi hingga 1159 Masehi. Nah, untuk poin-poin itu saya bagi menjadi 3 poin penting, yaitu memperluas daerah kekuasaan kerajaan Kediri, lalu maju di bidang agraris, dan juga maju di bidang perdagangan. Nah, pada poin yang pertama yaitu memperluas daerah kekuasaan. Karena pada masanya Raja Jayabaya tersebut memperluas daerah kekuasaannya hingga mengalahkan kerajaan Sriwijaya.
Saat itu juga Kerajaan Kediri juga maju di bidang agraris. Juga perdagangannya, karena pada masanya itu Kerajaan Kediri berkembang pesat di bidang perdagangan perak, emas, kayu cendana, hingga rempah-rempah. Nah, juga di bidang sastra, itu Raja Jayabaya menyusun kesusastraan berupa kitab Bharatayuddha yang semua kita kenal itu dengan ramalan Jayabaya yang pastinya sudah familiar di pelajaran sejarah. Selanjutnya ada pada masa kemunduran. Baik Kerajaan Kediri itu mengalami kemunduran atau mengalami runtuh pada tahun 1422 Masehi dengan raja terakhir yaitu pimpinan dari Sri Maharaja Kertajaya. Singkat cerita, karena kemunduran ini terjadi karena Raja Sri Maharaja Kertajaya ini memiliki suatu peraturan, yaitu di mana kaum Brahmana itu diminta untuk menyembah Sri Maharaja Kertajaya. Lantas kaum Brahmana itu langsung mengadu kepada Ken Arok untuk menentukan kepemimpinan Raja Kertajaya. Hingga pada akhirnya Ken Arok berhasil meruntuhkan kepemimpinannya dan juga berhasil dinaungi oleh Kerajaan Singosari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peta-peta wilayah dari Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Kediri dan juga Kerajaan Jenggala. Itu Kerajaan Kediri terletak di Pulau Jawa, yaitu di bagian Jawa Timur, yaitu pada bagian peta berwarna merah. Dan beribu kota di kota Daha itu pada titik, pada lingkaran, pada warna hitam dan juga kuning. Itu pada bagian barat ada Sunda Kelapa dan juga pada bagian timur itu ada Tumapel, Pasuruan, Pujangan, Kambang Putih, dan juga masih banyak lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang daftar-daftar penguasa dari Kerajaan Kediri. Itu ada lumayan banyak, yaitu ada sekitar 9 penguasa. Dan yang pertama adalah Sri Samarawijaya, yang sudah saya bahas di slide sebelumnya. Itu tentunya pada tahun 1042 hingga 1051 Masehi. Diturunkan kepada Sri Jitendrakara pada tahun 1051 hingga 1112. Selanjutnya diturunkan kembali pada Sri Bameswara pada tahun 1112 hingga 1135 Masehi. Dan pada masa kejayaannya yaitu pimpinan dari Raja Jayabaya itu pada tahun 1135 Masehi hingga 1159 Masehi. Lanjut ke raja yang kelima, yaitu Sri Sarweswara pada tahun 1159 Masehi hingga 1169 Masehi. Itu sekitar 10 Masehi. Lanjut pada Sri Aryaswara pada tahun 1069 Masehi hingga 1180 Masehi. Lanjut pada Sri Gandra, itu hanya memimpin selama 2 Masehi, yaitu selama 1182 Masehi hingga 1182 Masehi. Selanjutnya kepada Kameswara pada tahun 1182 Masehi hingga 1194 Masehi. Dan pada akhirnya penguasa terakhir yaitu Sri Maharaja Kertajaya itu pada tahun 1194 hingga 1222. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bukti-bukti peninggalan dari Kerajaan Kediri. Itu ada candi-candi dan juga prasasti. Lanjut, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Candi Penataran. Candi ini merupakan candi yang termegah yang ada di Jawa Timur. Ini terletak pada lereng Gunung Kelut.
itu pada masa Kertajaya. Lanjut, candi yang kedua adalah Candi Dorok. Itu terletak pada Manggis, Puncu, Kediri. Nah, fun fact-nya, Candi Dorok ini letaknya itu di bawah permukaan tanah. Itu kurang lebih sekitar 3 meter dari permukaan tanah. Lanjut, ada Candi Kepung, yaitu terletak pada Kepung, Kediri. Lanjut ada Candi Gurah, Candi Tunglur, Candi Klotok, Candi Brongkah, dan juga Candi Sadon. Nah, selanjutnya adalah peninggalan berupa prasasti. Di PowerPoint saya ini hanya saya cantumkan ada 10 prasasti. Itu pada aslinya lebih dari 10 prasasti. Yang pertama adalah prasasti Mataji. Itu pada tahun 1051 Masehi. Lalu ada prasasti Congapan, prasasti Pupus, prasasti Tirukidul, prasasti Tapan, prasasti Buluk Gedek, prasasti Karangayam, prasasti Padelegan, prasasti Panumbangan, dan juga prasasti Geneng. Nah, di penghujung, materi-materi yang saya jelaskan sebelumnya itu saya cantumkan ke dalam daftar pustaka yang teman-teman. Baik, mungkin itu saja penjelasan materi sejarah Kerajaan Kediri dari saya. Ada quotes sedikit yaitu dari David McCullough, yaitu sejarah adalah siapa kita dan mengapa kita seperti ini. Nah, jadi maksudnya adalah pelajaran sejarah itu merupakan pelajaran yang berisi tentang materi, tentang pengertian, yang dimana menjelaskan tentang siapakah sejarah tersebut dan mengapa sejarah tersebut bisa terjadi. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Apabila kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.